Pemirsa selamat sore, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Dade Salampesi. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis siang. Sidang Kabinet Paripurna kali ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan Marsyalina Gita di Istana Negara, Jakarta. Gita, apa saja poin-poin pembahasan dalam sidang Kabinet Paripurna kali ini? Ya, ada beberapa poin yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh menteri Kabinet Kerja dan juga kepala lembaga yang hadir dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir untuk tahun 2014-2019, yakni terkait dengan apa saja pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah dalam 5 tahun terakhir ini, serta apa kemudian rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk tahun 2020 mendatang. Namun sebelum tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan poin-poin pembahasan tersebut, Presiden Joko Widodo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja dan juga kepala lembaga yang telah membantu Presiden dan juga Wakil Presiden dalam mewujudkan visi misi dan juga program prioritas selama 5 tahun terakhir ini. Presiden Jokowi menyatakan bahwa dalam proses untuk mewujudkan visi misi dan juga program prioritas seluruh Menteri Kabinet Kerja dan juga kepala lembaga ini sudah bersinergi. Meskipun memang ada keterbatasan dan juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus terus dijalankan dalam kepemimpinan berikutnya. Dan beberapa poin yang disampaikan terkait dengan apa saja pencapaian yang sudah dilakukan, Presiden Joko Widodo menyatakan selama 5 tahun ini fondasi untuk pembangunan nasional sudah dilakukan secara baik dan membuat fondasi pembangunan nasional ini sudah semakin lebih produktif, tangguh, dan juga merata. Kemudian juga terkait dengan reformasi di bidang fiskal sehingga APBN ini semakin sehat dan juga mandiri, dan juga di bidang fondasi untuk Indonesia sentris, bukan hanya Jawa sentris. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote dilakukan secara keseluruhan selama 5 tahun ini oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan reformasi struktural secara besar-besaran dan diharapkan dalam 5 tahun mendatang reformasi struktural ini juga dapat dilakukan secara besar-besaran dan tentunya ini untuk meningkatkan daya saing serta juga memangkas banyaknya aturan-aturan yang berbelit. Dan yang terakhir terkait dengan reformasi di bidang sosial dan juga penanggulangan kemiskinan ini juga dilakukan selama 5 tahun terakhir oleh pemerintah. Kemudian apa yang dilakukan dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah untuk tahun 2020, Presiden Joko Widodo sudah terus menyampaikan bahkan sejak tahun 2018 terakhir, Presiden menyatakan bahwa yang akan difokuskan yakni dengan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran, sehingga dalam mewujudkan pembangunan SDM secara besar-besaran, maka hal ini harus diwujudkan dan juga dibantu dengan reformasi pemerataan kualitas pendidikan yang menjadi fondasi yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini harus terus ditingkatkan kembali. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir di tahun 2014-2019. Untuk persiapan implementasi APBN tahun depan 2020, terhadap beberapa hal yang perlu menjadikan perhatian kita bersama, bahwa 2020 merupakan tahun pertama pada periode pembangunan RPJMN 2020-2024 yang kita fokuskan pada pembangunan SDM, pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran, tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang telah kita mulai 5 tahun yang lalu. Ya, mengingat bahwa ini merupakan sidang Kabinet Paripurna terakhir untuk tahun 2014-2019, ini mengartikan bahwa untuk jangka atau masa kerja dari para menteri saat ini sudah tinggal 18 hari lagi. Untuk itu Presiden menyampaikan bahwa untuk seluruh menteri ini tidak mengambil langkah strategis yang berdampak jangka panjang, namun jika ternyata ada rencana dalam untuk mengambil langkah strategis jangka panjang ini harus melalui persetujuan
dari Presiden dan juga Wakil Presiden. Sehingga para menteri ini tidak bisa lagi mengambil kebijakan di sisa masa tugasnya karena ini sudah dibatasi, sehingga para menteri harus melapor terlebih dahulu dalam rapat terbatas maupun juga sidang kabinet yang digelar hari ini untuk mengambil keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh para menteri dalam waktu 18 hari terakhir kerjanya ini. Dade. Ya, Marsalina Gita melaporkan langsung dari Istana Negara di Jakarta. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Sesaat lagi Newsline Bisnis kami hadirkan bersama Leonard Samosir.